Halo semuanya, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Misalnya, untuk mendapatkan makan, manusia membutuhkan orang lain yang menjual bahan makanan. Dengan demikian, kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintahan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Semangat perjuangan yang timbul dari tiap warga negara Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong pula untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan, terlebih dalam pembangunan nasional. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Mungkin kita semua sudah tahu ya apa itu gotong royong. Gotong royong adalah cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa. Jadi, Indonesia yang kita ketahui banyak sekali kerjasama yang kita lakukan ya. Dan itu merupakan kepribadian bangsa. Artinya, segala bentuk kehidupan di Indonesia itu banyak sekali yang berkaitan tentang gotong royong. Beberapa istilah gotong royong di beberapa daerah itu banyak ya, tergantung dari bahasa-bahasa yang ada di berbagai daerah. Karena Indonesia memiliki banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat, dan kata royong yang berarti bersama-sama. Dapat kita simpulkan bahwa gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sukarela atau tanpa pamrih. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam pelaksanaan gotong royong, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Di antaranya faktor pendorongnya itu untuk bertahan hidup manusia perlu menjaga hubungan dengan sesamanya. Kemudian agar diterima di lingkungan masyarakat, manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan anggota masyarakat yang lain. Kemudian ada kesadaran untuk saling membantu dan bekerja sama. Kemudian manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok dan memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, artinya bahwa dalam faktor pendorong, orang akan melakukan kerjasama dengan tujuan yang akan dicapai, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan kelompok. Ada beberapa faktor penghambat gotong royong atau kerjasama. Yang pertama, rasa individualisme manusia yang kuat. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat dan cara pandang. Yang ketiga, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang keempat, kurangnya rasa percaya diri. Dan kelima, kurangnya sosialisasi. Tetapi faktor penghambat itu bisa kita atasi ya. Bagaimana caranya? Kita membiasakan diri dengan adanya kerjasama, ataupun kita sering kali berdiskusi dengan orang lain, berkelompok, terbuka diri, dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi faktor penghambat dalam kerjasama atau berkelompok. Kerjasama itu penting loh. Kerjasama adalah hal yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Hampir dalam setiap aktivitas manusia memerlukan kerjasama. Misalnya seorang supir bus harus bekerja sama dengan kondekturnya. Dalam sebuah keluarga, seorang ibu memasak, contohnya ayah mencuci mobil dan anaknya menyapu halaman. Bentuk kerjasama sekecil apapun sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya kerjasama itu banyak sekali, diantaranya
Kerjasama dapat menciptakan kerukunan, dapat memupuk rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, meningkatkan rasa setia kawan, memupuk tanggung jawab sosial, dan membuat pekerjaan terasa lebih ringan, membuat pekerjaan cepat terselesaikan, dapat mencapai tujuan dengan efektif, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, dan dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan itu ada beberapa ya. Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia yang didirikan harus untuk semua kalangan dan disemangati rasa gotong royong dan perjuangan untuk kepentingan bersama. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, cara hidup ini dijadikan cara hidup bernegara. Bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia itu antara lain gotong royong berburu, bercocok tanam, dan membangun rumah. Kemudian ada gotong royong yang dilakukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Di sekolah, siswa dapat dilatih untuk melakukan gotong royong bersama. Misalnya, bekerja sama dalam berkontribusi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah, ikut serta menciptakan proses belajar yang baik, dan berusaha menyumbangkan ide gagasan untuk kemajuan sekolah. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, gotong royong dapat tercermin saat membersihkan selokan sekitar, bakti sosial, dan ikut kegiatan bazar. Dalam bernegara, gotong royong yang dapat dilakukan dengan cara membayar pajak tepat waktu, aktif, dan mendukung berbagai program pemerintah dengan tindakan nyata, serta juga dapat menyumbangkan ide dan gagasan bagi kemajuan bangsa. Nah, dalam masyarakat itu ada beberapa bentuk kerjasama. Di antaranya adalah kerjasama dalam kehidupan sosial politik, kemudian kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara,